Ya, pemirsa, skuad Garuda akan berlaga di Myanmar pada fase pertama Grup B Asian Cup AFF 2024 di Stadion Tubuna Yangon. Malam nanti, laga perdana ini tentunya akan menantang. Terlebih skuad Garuda melawan Myanmar di hadapan publik mereka. Ada 24 pemain yang dibawa pelatih timnas Sintayong ke Myanmar. Nama-nama seperti Rafael Struijk, Asnawi Mangku Alam, Pratama Arhan, dan Marcelino Ferdinand hingga Hoki Caraka sudah mendarat di Myanmar dan sempat dikabarkan masuk dalam skuad. Kami ajak Anda untuk membahas tentang peluang laga tandang perdana skuad Garuda Muda di Myanmar malam ini. Sudah hadir bersama saya di studio Koordinator Save Our Soccer Akmal Marhali dan juga Edu Krisnadeva yang merupakan jurnalis dari Liputan 6. Dan nanti kita akan terhubung melalui sambungan Zoom dengan anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga. Bung Akmal, apa kabar? Kabar baik. Luar biasa. Bung Edu, terima kasih sudah bersama kita pada dialog yang penting ini. Penting ya. Indonesia, Myanmar, komentar. Ya, ini pertandingan pertama yang pastinya all beginning is difficult. Setiap permulaan itu sulit dan ini akan dialami oleh tim nasional Indonesia juga, apalagi kita akan main di Myanmar. Tim sekelas Argentina aja di partai pembuka Piala Dunia bisa kalah dari Arab Saudi. Artinya apa? Mental akan sangat menentukan di pertandingan ini. Nah, yang paling menarik adalah masalah mental ini yang menjadi problem tim nasional kita, mental dan pengalaman, karena kita menurunkan mayoritas pemain usia 22 tahun. Itu kan tim nasional U22 yang kalau kita rata-ratakan berusia total 20,4 tahun. Belum 22 juga gitu. Yang kedua adalah dari bukannya muda itu harusnya mentalnya lebih ya, bagus, secara gitu. fisik, secara taktik mungkin, atau secara kemampuan atau skill mungkin mereka lebih baik, tapi pengalaman itu sangat penting. Karena ini adalah event yang mengedepankan para pemain senior, itu yang pertama. Yang kedua, dari 24 pemain yang dipanggil, mayoritas hanya 8 pemain yang pernah berseragam atau merasakan bermain di tim nasional senior. Selebihnya 16 pemain akan melakukan debut di pertandingan saat ini. Ini yang kemudian sisanya menjadi calon senior. Ya, calon senior. Artinya baru akan melakukan debut, termasuk 3 kipernya yang belum pernah main di tim nasional senior. Ada Cahya Supriyadi di sana, ada kemudian Erlangga, dan ada Dava Fasa. Mereka adalah tim kiper di usia U20. Nah, ini kan situasi dan kondisi berbeda ketika main di tim nasional senior dengan pemain U20. Kalau mereka main di usia 20, lawan yang mereka hadapi adalah pemain seumuran dengan mereka. Bermain di U16 seumuran dengan mereka, sama-sama U16. Nah, ini pemain senior di mana faktor pengalaman akan sangat berpengaruh terhadap penampilan seorang pemain. Ditambah lagi satu lagi, mungkin ini kabar buat para netizen mungkin, bahwa Piala AFF ini sudah masuk kategori match A. Pertandingan yang sangat berpengaruh terhadap ranking sebuah negara di FIFA gitu. Iya. Kalau kita bisa memenangkan pertandingan, maka kita akan menambah poin kita. Sebaliknya, kalau kita kalah, apalagi kalah melawan tim yang rankingnya lebih di bawah kita, maka kita akan mendapatkan nilai minus yang sangat besar. Contoh melawan Myanmar kali ini. Kalau kita menang, kita hanya mendapatkan tambahan poin 1,80. Kalau kita seri, kita minus 0,70. Tapi kalau kita kalah, kita minus 3,20 poin. Artinya, kalau misalnya ya, ini hitungan statistiknya. Kalau kita kalah, maka ranking kita yang saat ini 125 bisa turun menjadi 126. Nah, ini artinya sesuatu yang mungkin tidak diperkirakan banyak orang gitu kan, bahwa dianggap bahwa event ini di luar FIFA, jadi tidak berpengaruh kepada ranking FIFA. Dan kalau kemudian kita bisa juara, kita akan dapat tambahan 18,52 poin. Nah, dari peringkat 125 kemungkinan kita akan naik menjadi 119 FIFA. Dan ini akan sangat berpengaruh, apalagi Pak Erick Thohir kan berambisi untuk membawa tim nasional Indonesia masuk 100 besar ranking FIFA gitu. Oke, nah pertanyaan saya Bung Edu, kita kan nggak boleh anggap enteng ya laga ini, dan termasuk Myanmar. Artinya karena tadi kalau kita bicara soal poin itu ternyata sangat berpengaruh gitu. Tapi kalau membaca statementnya Coach STY, dia kan sangat confident bahwa malam ini kita akan juara. Komentar Anda? Ya, yang pasti tadi dijelaskan oleh Akmal bahwa pertama menentukan ya. Dalam kondisi apapun pertama selalu menentukan. Jadi pertama itu akan menjadi step kita selanjutnya. Apalagi dengan segala kondisi yang disebutkan oleh Bang Akmal tadi, bahwa kita banyak pemain junior, kemudian juga secara ada dalam tanda kutip ya tekanan bahwa ini ternyata ada nilainya, itu saya kira bisa menjadi di satu sisi mungkin bisa jadi beban, tapi di sisi lain seharusnya dijadikan motivasi. Apalagi kita tahu bahwa ini
yang main ini kita udah nggak pikir, kalau kita udah Piala ASEAN kita nggak usah bilang ini tim junior, ini udah tim nasional. Iya kan? Mewakili bangsa. Betul, mewakili soalnya, bangsa. kan? Nah justru di situ saya lebih ambil dari sisi positifnya, ini adalah kesempatan mereka untuk menunjukkan bahwa mereka pantas. Kan ada banyak rencana setelah itu ya dari PSSI atau Sintayong, karena ada SEA Games, kemudian juga ada ajang-ajang selanjutnya. Nah itu saya kira yang harus dimanfaatkan. Tadi betul sekali Akmal bilang bahwa pengalaman itu sangat berpengaruh. Mereka Tapi memang, Bung Edo, Anda lihat kita sebenarnya menang banyak ya. Ini menghadapin Myanmar gimana? Dari berbagai aspek sebelum kita nah itu dia. pertajam. Oke, tadi kan yang mengerucutnya ke mental ya, itu saya setuju ya bahwa ini tim besar, belum ada tidak banyak pemain-pemain yang sudah tampil di tim. Sebetulnya ide dari rancangan Sintayong udah oke ya waktu di awal ya, bahwa mereka memainkan pemain-pemain muda tapi disisipkan pemain-pemain yang berpengalaman di belakang, ada Abner, di tengah ada Jenny, di belakang ada Rafa. Tapi ternyata nggak berfungsi sementara ini karena belum dilepas. Untung Rafa sudah bergabung. Tapi yang mau saya katakan bahwa ini mungkin bisa dijadikan kesempatan atau ajang bagi mereka untuk unjuk gigi bahwa mereka pantas ditampil sebagai tim senior, kayak semacam arahan kakak itu masih sangat muda sekali, masih 17 tahun. Ajang unjuk gigi tapi bukan coba-coba kan? Betul. Nah makanya itu saya bilang pertama menentukan nih. Jadi kalau pertama ini step mereka bisa menang, tentu ke depannya saya kira akan lebih ringan dan saya yakin bisa menang. Oke, kita harus percayakan ini semua kepada Coach STY, tapi tentu persiapan sangat penting ya. Kita tanya kepada Bang Arya Sinulinga. Bang Arya, bagaimana kesiapan dan persiapan timnas kita malam ini laga di Myanmar, Bang? Ya ini kan mereka udah sudah TC. Ya. Bahkan dibandingkan tim kita selama ini TC cukup panjang juga. 2-3 minggu ya, jadi cukup panjang sebenarnya untuk mereka. Satu, yang kedua, mereka ini juga adalah pemain-pemain yang memang aktif di klub masing-masing. Artinya jam main mereka tinggi juga di klub masing-masing gitu. Ya, halo? Ya, silakan Bang. Jadi mereka juga aktif, jadi artinya mereka punya jam mainnya tinggi, jadi harusnya mereka sudah siap untuk langsung bertanding gitu. Kemudian kalau kita lihat nilai pemain-pemain kita ini dibandingkan Myanmar sih posisinya lebih tinggi ya. Ya. Kemudian itu yang ketiga. Yang keempat, kan ini juga bagian kita untuk membuat kita punya pemain-pemain yang bakal bisa kita mainkan di SEA Games dan di AFC U23. Pada saat nanti di finalnya putaran final AFC 23 kita udah bisa juga. Sintayong tuh punya banyak pilihan-pilihan gitu. Jadi bukan kita meremehkan AFF ini ya, tapi tetap kita punya target ya, target tetap ada. Kita juga tetap ingin menang dengan pemain-pemain yang ada, walaupun masih muda-muda, tapi mereka punya jam yang cukup baik di liganya. Kemudian TC yang mereka lalui juga cukup ya. Jadi waktunya cukup panjang dan sekarang ada beberapa pemain yang masuk juga seperti Marcelino, Rafael gitu ya, itu juga kemudian Witan, kemudian juga Arhan gitu. Jadi mudah-mudahan sih ini ya ada hasil yang cukup menggembirakan bagi kita gitu. Ya, Bang Arya, menarik pernyataan Anda tadi, kita tidak mengecilkan laga lawan Myanmar ini, tapi bentuk keseriusan kita menghadapi Myanmar atau AFF ini mungkin ada yang mengkritisi, misalnya tadi saya pinjam statementnya Bung Akmal bahwa pemain-pemain kita masih mayoritas minim laga ya, tapi menang usia ya kan. Nah, Coach STY apakah menurut Anda itu bagian dari strategi sebenarnya? Atau istilahnya gini, oke kita hadapi Myanmar sebenarnya di atas kertas kita lebih unggul gitu. Apa yang bisa Anda sampaikan? Ya kan ini ya, kita kasih kesempatan kepada STY juga untuk memilih pemain gitu, dan dia memilih untuk mengambil usia-usia muda. Kan dia nggak disalahkan juga untuk mengambil yang senior ya. Betul. Di liga gitu, bisa kok, nggak ada, pokoknya dia punya kebebasan untuk memilih pemain. Jadi ya kalau dia pilih yang ini, kita percaya sama beliau, percaya pada beliau untuk bisa membawa tim kita dengan baik di pertandingan AFF ini gitu. Jadi jangan diremehkan juga gitu. Iya. Oke, kita mau tidak mau harus percaya ya. Bung Akmal, saya balik ke Bung Akmal. Tapi soal keseriusan, ya, ini secara teknis, kalau kita lihat pernyataan Coach STY gitu kan, dia sangat confident malam ini.
Menurut Anda, konfidensi itu sebenarnya apakah menganggap ini sebagai pemanasan buat SEA Games saja? Ya kan? Atau kira-kira ada strategi lain yang dilakukan oleh STY? Ya, confident, kepercayaan diri itu penting. Semangat kita untuk bisa memenangkan pertandingan itu juga penting. Kenapa? Karena sekarang kan negara-negara ASEAN titik bidiknya Indonesia. Semua ingin mengalahkan Indonesia, melihat prestasi Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan ada 2 negara di grup B ini yang punya dalam tanda kutip dendam dengan Indonesia untuk bisa mengalahkan Indonesia. Yang pertama adalah Vietnam, yang 2 kali dikalahkan Indonesia di babak kedua, 1-0 di Gelora Bung Karno, 3-0 di kandang mereka di Vietnam. Yang kedua Filipina, yang juga kita tahan seri di laga mereka di kandang, kemudian kita kalahkan 2-0. Mereka punya ambisi besar untuk bisa mengalahkan Indonesia yang sekarang menjadi buah bibir ya di pentas sepak bola dunia. Dibicarakan semua ini. Dibicarakan banyak orang dan sampai kemudian Vietnam melakukan pelatnas sampai ke Korea Selatan untuk kemudian bisa jadi mempelajari taktik dan strategi Korea, karena kebetulan 2 tim ini pelatihnya adalah orang Korea gitu kan. Kim Samsik di Vietnam dan juga Shin Tae-yong di Indonesia. Bahkan kalau bicara perjalanan karir sebagai tim nasional, Shin Tae-yong lebih senior dari Kim Samsik, tapi bicara cap bertandingnya Kim Samsik ini lebih banyak dibandingkan Shin Tae-yong. Ditambah mereka punya pelatih Lee Wong Jae yang membawa Korea Selatan pelatih kiper ke semifinal Piala Dunia 2002. Artinya ini pertarungan yang sebenarnya sangat menarik. Termasuk Laos. Laos juga pelatihnya Korea. Jadi sebenarnya grup B ini adalah pertarungan pelatih-pelatih Korea ini gitu grup kan. Korea semua ini ya. Nah, yang paling penting adalah begini ya Bung Denny, bahwa rekor pertemuan Indonesia 17 laga, kita bertemu dengan Myanmar, kita menang 10 kali. Kemudian kita 3 kali imbang, 4 kali kita kalah. Terakhir saya ingat banget dalam uji coba kita di Turki, ketika itu persiapan untuk kualifikasi Piala Asia, kita menang 4-1 melawan Myanmar. Yang cetak gol ketika itu Asnawi Mangkualam, kemudian juga Irfan Jaya, termasuk Witan Sulaiman. Yang tersisa dari pencetak gol itu saat ini Asnawi Mangkualam. Sementara tim Myanmar saat ini masih hampir mirip dengan yang dikalahkan 4-1 di laga uji coba ketika 2021 ketika itu. Nah, ini yang kemudian menjadi tantangan ya buat tim nasional kita. Kita main di kandang Myanmar di Yangon, yang bisa jadi juga akan ada tekanan mental yang sangat luar biasa untuk pemain muda kita ini. Kalau bicara semangat, motivasi, saya yakin tim ini tidak punya mental kalah. Mereka pasti ingin memenangkan pertandingan. Cuma di dalam pertandingan sepak bola yang menjadi problem adalah ketika semua strategi dijalankan buntu, maka harus ada pemimpin yang bisa di tengah lapangan bisa mencairkan suasana sehingga para pemain bisa tampil tenang. Dan itu menurut saya di tim ini yang berpengalaman kan jumlahnya Pratama Arhan dengan 45 cap bersama tim nasional senior, kedua Asnawi Mangkualam. Harapan ada di 2 itu. Sementara posisi keduanya adalah posisi tepat dong mereka ada di situ. Tapi posisi keduanya adalah posisi bek kiri dan bek kanan. Jauh. Gitu kan. Di posisi tengah nih kita belum punya pemimpin. Jomplang nggak? Ya tadinya kan harapannya dari tim nasional Indonesia adalah Ivar Jenner yang dijadikan pemimpin di tengah. Tapi ketika Ivar Jenner tidak ikut, maka harapannya ada di Arkan Fikri dan juga Rivaldo yang masih sangat muda sekali. Karena kekuatan sebuah tim dalam sebuah pertandingan itu pasti ada di poros tengahnya. Jam berapa sih line up bisa ketahuan? Jam 18.30 Waktu gitu. sini apa sana? Waktu sini. Satu jam sebelum pertandingan dimulai kita akan tahu line up-nya. Dan ini saya pikir PR yang harus dicarikan solusinya oleh Shin Tae-yong. Bagaimana Shin Tae-yong bisa memotivasi pemain ini bahwa ini kesempatan buat Anda semua menunjukkan bahwa Anda adalah generasi baru yang akan menjadi tumpuan tim nasional Indonesia masa depan. Jadi sebenarnya ini revolusi. Revolusi yang dilakukan untuk melakukan bisa dalam tanda kutip ya melakukan regenerasi di tim nasional Indonesia. Sebentar ya, Bung Edu tahan dulu. Ini saya harus klarifikasi ke Bang Arya dulu soal revolusi. Tapi ada nggak Bang Arya target khusus yang kemudian harus dikejar atau diselesaikan oleh Coach STY? Ketika ini laga Anda katakan tadi kita nggak anggap enteng loh, berarti harus ada target. Apa sebenarnya goalnya menghadapi Myanmar dan laga-laga berikutnya kalau kita bicara dari strategi jangka panjangnya, Bang Arya? Kalau jangka panjang jelas ya, kita kan memang ingin menyiapkan pemain-pemain muda kita untuk SEA Games nanti diuji di situ ya. Kemudian juga untuk AFC U23 itu juga target kita ya. Kan kita seperti ketahui bahwa kita butuh 150 pemain nih. Mulai dari U17 sampai U-senior. Ini kan kita butuh lapis-lapis semua gitu. Jadi kalau nanti ada yang cedera atau ada yang apa gitu ya,
itu udah lengkap semua pemain kita gitu. Jadi jangan sampai Iya. Dan kondisi itu sekarang sudah berapa persen kira-kira Bang? Artinya kesiapan kita untuk mencapai level ideal itu seperti apa sekarang? masih jauh. Oh, Kan pemain kita kan buktinya ya ini aja lah. Buktinya Rafael masih main di sekarang yang sama usia muda-muda juga. Arhan masih main sama yang muda-muda juga. Usia mereka masih muda-muda loh nih. Iya. Artinya gapnya masih jauh ini. Harusnya kan udah bertahap mereka ya senior aja. Tapi ini kan masih ada yang harus dilapis-lapis gitu. iya, iya. Seperti sekarang yang dibawa oleh Indra Safri ya misalnya. Itu kan kebanyakan yang kemarin main di U17 Iya. Piala Dunia. Artinya masih butuh banyak pemain lapis-lapis kita nih. Oke, baik, menarik. Nah, Jadi kalau dan gini loh, kan kita selama ini ngomong kalau ini naturalisasi terus gitu ya, apa semua gitu. Lah ya ini kan bagian dari penyiapan itu, ya, gitu loh. ini bagian dari penyiapan itu dan ini bagian dari strategi yang memang direncanakan kan? Iya. Iya, tidak asal, tidak ujuk-ujuk begitu kan? Lah kan Sintayong kan Sintayong milih. Sintayong terserah Sintayong loh usia berapa. Iya, iya. Bebas loh dia. Ya, artinya Ya, PSSI apalagi sendiri ya itu menaruh kepercayaan bukan cuma 100% tapi 1000% kepada coach STI ya begitu ya Bang ya? Lah iya dong, kita harus percaya sama pelatih yang kita pilih dong. Ya. Harus itu. Oke, tahan dulu. Tuh Bang Bung Akmal ya. Ingat baik-baik itu. Kita juga harus percaya 1000%. Sebentar, Bung Edu. Myanmar nggak boleh kita anggap kaleng-kaleng. Ya, apa yang harus kita waspadai atau yang harus kita antisipasi malam nanti ketemu Myanmar? Ya tadi sempat dibahas soal pengalaman ya, memang betul ya. Ya. Tapi sebetulnya, Itu yang utama ya? ya. Oke. Tapi itu kan pengalaman bisa didapat kalau main nggak main juga. Ya makanya main, ya kan sekarang. Saatnya udah menunjukkan pengalaman didapat. Tadi Bung Arya udah mengatakan bahwa ini bagian dari generasi dan pemain-pemain yang ambil ini sebenarnya memang Sintayong juga sudah menyiapkan pasti dia kan. Dia Iya. menyiapkan. Jadi muncullah pemain-pemain yang dulu main di U20, pemain yang di AFF U23 itu makanya muncul nama-nama itu. Jadi pemain yang ada sekarang walaupun muda tapi sudah dikenal oleh Sintayong. Dia Iya. tahu karakternya dan juga di setiap level mereka main di internasional U16, U19, Iya, iya. U23. Jadi sudah pengalaman dia punya dan pengalamannya di level Iya. under kelompok umur. Nah, sekarang pengalaman mereka harus dituangkan di senior. Tapi kalau pertanyaannya kelebihan kita lawan Myanmar, pemain kita bagus-bagus. Saya yakin maksudnya. Dan pemain muda ini tadi Bang Arya juga katakan bahwa sebagian besar ini udah main di Liga 1. Liga 1 kan senior kan, logikanya seperti itu. Hanya memang sekarang konteksnya berbeda bahwa ini ajang internasional. Pengalaman di Liga 1 yang melawan tim senior dia dapat di Liga 1, pengalaman internasional dia dapat ketika tim junior itu tinggal dipadukan, kemudian diturunkan di lapangan. Tapi komunikasi antar mereka bagaimana? Artinya ini kan mereka kan tadinya terpisah-pisah, Yes. kemudian harus gabung satu gitu kan. Nah, menurut Anda akan jadi masalah nggak ketika langsung dalam tanda petik ini spekulasi nggak langsung hadapi Myanmar gitu? Ya saya kira semua tim seperti itu ya. Jadi kalau di luar negeri kita tahu juga tim nasional itu paling cuma 3 hari, 4 hari. Iya, Sama iya. Kalau di Indonesia atau di Asia itu masih ada pemusatan latihan mengenai sebuah ajang. Tapi kalau kemarin matchday itu kan Jerman lawan Italia. Minggu sebelumnya kan dia main di liga. Jadi maksudnya itu adalah bagian dari bagaimana proses dia bekerja sama dengan tim chemistry ini dapat di situ. Semakin sering dia ketemu, walaupun rentangnya tidak lama, paling 2 hari main terus balik lagi ke klub. Tapi itu kan adalah bagian dari proses mereka membangun chemistry sama lain. Seperti pemain-pemain sekarang, main muda mungkin belum pernah main dengan Rafa, belum pernah main dengan pemain lain. Tapi ini ada kesempatan. Dan di Myanmar mereka sempat ada latihan, walaupun tidak dalam sebuah pertandingan, tapi dalam seperti di gambar ini mereka latihan dalam dalam pemanasan. Itu kan bagian dari chemistry juga, bagian dari membangun chemistry misalnya. Iya, ini gambar ini langsung memang kondisi timnas kita latihan di Myanmar. Iya. Nanti stadionnya apa tadi, Bung Akmal? Tuna, ya. Pokoknya mau dimanapun, kita kalau boleh confident memang wajar, alasannya banyak gitu kan. Tapi soal komunikasi nih, bagaimana dalam komunikasi antar tim, ditambah lagi dengan Coach STI kan deh, kalau percaya oke, harus. Apa yang harus dilakukan dalam waktu singkat ini, membangun komunikasi yang efektif antar pemain? Ya, kalau kita lihat STI juga udah bilang bahwa secara fisik para pemain ini lebih bagus karena muda-muda kan. Fisik, oke. Tapi problemnya adalah dia juga menyampaikan secara pribadi ini ada problem pengalaman yang mungkin menjadi handicap untuk bisa menghadapi lawan-lawan yang lebih senior. Tapi
seorang pelatih biasanya punya cara untuk bagaimana memotivasi para pemain mudanya ini untuk menunjukkan kualitas yang sesungguhnya, istilahnya gini. Ini Saya tahu lah, kesempatan, ini kesempatan loh buat kamu semua, tunjukkan yang terbaik, gitu kan. Itu kan yang kemudian kenapa Lamine Yamal usia 17 tahun kemarin sudah main di event Piala Eropa misalnya, menjadi juara. Artinya di situ ada peluang dan kesempatan, dan menurut saya ini kesempatan diberikan untuk pemain-pemain muda. Tapi sekali lagi faktor ini kan artinya bisa kemudian jadi benar, bisa juga jadi salah. Ada dua pilihan. Kita bisa sukses dengan pemain muda, ada peluang juga kita bisa gagal. Nah, apakah dua hal ini kemudian sudah disiapkan oleh Sintayong? Sebagai contoh misalnya pasti sudah dipikir. Iya, yang saya Tapi sebentar, saya harus stop dulu karena kekuatan doa juga penting. Ini saatnya sudah masuk waktu maghrib ya untuk Jakarta dan sekitarnya, biar seluruh orang Indonesia yang berada di wilayah Jakarta sekitarnya kita doakan sama-sama. Pemirsa, malam ini timnas kita akan berlaga di Myanmar. Jangan kemana-mana, dialog akan kami lanjutkan setelah kumandang azan maghrib untuk Jakarta dan sekitarnya. Berikut ini, kami segera kembali.